pertama pengaruh orang tua, yang kedua lingkungan sekitar, baru yang kedua dan utama di sekolah adalah proses itu pembiasaan. Kemudian komitmen guru dalam pembelajaran agar anak mampu juga melaksanakan pembiasaan membaca biar bermakna. Artinya apa? Artinya dia mau dan mau melakukan. Tapi kalau gurunya sendiri tidak memiliki komitmen untuk anaknya jadi cerdas dan rajin membaca, kembali lagi ke gurunya. Terus model apa yang kira-kiranya bisa diterjemahkan anak agar anak mau membaca? Harus ada pendekatan persuasif agar anak mau rajin membaca. Jadi artinya jangan hanya retorika, ayo baca. Dan guru sebagai pelaku juga memperlihatkan dia juga ada di sana waktu untuk membaca. Nah gitu ya. Karena kebiasaan membaca itu tidak bermakna, gitu kan? Artinya anak hanya sekedar membaca. Kalau membaca lewat aja semua juga bisa. Tapi membaca dari maksud tulisan, nah inilah yang harus diajarkan. Seperti contoh, bacalah sebuah cerita dalam rangkaian satu lembar saja. Maknai apa yang terjadi pada kalimat-kalimat yang ada di bacaan itu. Jadi intisarinya apa? Nah, anak harus berani menceritakan hasil yang sudah dibaca dari analisis. Oh, ternyata dari cerita ini diceritakanlah isinya. Tidak membaca ulang, tapi intisarinya. Jadi banyak anak-anak malah lihat itu buku. Betul. Nah itulah karena tidak dibiasakan agar otak kanannya nalarnya jalan. Nah, dibiasakan. Artinya apa? Dia mampu mempresentasikan. Artinya apa? Dia sudah masuk mahir loh. Kalaupun dia perlu intervensi didampingi, yang dasar juga dia hanya segera membaca, tapi yang cakap juga setidaknya dia mampu menjelaskan. Gini, sebetulnya kalau penyebabnya itu rasa malas dan keengganan, berubah mindset, itu aja kata kunci. Contoh, inovatif. Aku ingin anak-anak nih lebih bagus nih di proses pembelajaran sehingga dia bisa mampu mengekspresikan dirinya, mengeksploitasi potensi bakat minatnya, dia mampu mempresentasikan hasil karyanya, gitu ya. Inovatif. Bagaimana caranya? Model belajar melalui perencanaan. Memang panjang, kemauan dulu dong dari gurunya, gitu kan, ditunjang oleh kemauan. Kita yakinkan, kita buat inovasi bagaimana cara pembelajaran yang menarik buat itu. Salah satu inovasi, cara pembelajaran yang berbeda di antara yang lain. Coba dong gitu. Kenapa guru tidak memahami HOT dan tidak mengaplikasikan HOT dalam pembelajarannya? Karena itu tadi mereka tidak paham aplikasi HOT itu untuk apa. Taunya betul tadi kata Neng Endri, HOT itu adalah jenis soal yang susah, yang panas banget. HOT ya, padahal tidak begitu juga ya. Tapi juga kita harus mengukur kadar kemampuan anak juga sih. Emang di kecakapan abad 21 itu menuntut anak untuk berpikir kritis gitu ya. Supaya berpikir kritis kita menstimulasi mereka dengan hal-hal yang memaksa mereka berpikir gitu, dan cenderung problem solver, cenderung agak sulit buat anak yang malas berpikir. Nggak tahu, aku mah nggak tahu ibu, nggak ngerti ibu, terserah aja lah gitu. Tapi kan maksudnya memaksakan juga anak untuk tiba-tiba ujuk-ujuk HOT juga tidak bijak. Jadi mungkin ada step-stepnya juga kali ya Neng ya. Karena notabene kita baru lepas dari belenggu pandemi 3 tahun kemarin, tiba-tiba kita harus berpikir kritis, rasanya nggak bijak. Kalau dipaksaan itu dikarbit namanya. Jadi step by step aja. Kita mulai dulu dari LOTS dulu aja, baru ke MOTS, baru ke HOT. Kalau memang dirasa LOTS-nya udah ajeg, udah cukup, baru kita pindah ke MOTS-nya. Setelah ini udah dirasa cukup, ajeg, udah stabil, konsisten, baru ke HOT. Nah, jadi tidak langsung serta-merta naik ke lantai atas, tapi kita tidak melewati anak tangganya dulu gitu. Nah, ya harapan di akhir sih semoga anak-anak tuh siap dengan menghadapi abad 21 dengan kecakapan hidup masing-masing. Tapi kan itu juga perlu proses. Jadi mungkin yang ditekankan sih lebih ke arah proses dulu gitu. Kita ketahui bersama, guru di sekolahan kita kan tidak cuma satu, dan tidak cuma generasi milenial yang masih muda-muda, ada juga guru-guru yang sudah sepuh, bahkan guru yang setahun 2 tahun juga akan purna bakti. Nah, biasanya dengan sendirinya mereka itu masih menerapkan hal-hal yang konvensional, mereka nyaman dengan cara-cara lama gitu, dan untuk merubah ke cara baru mereka selalu menolak. Ada penolakan dari diri, dah sekedapnya juga abade pensiun, abi mah sok no anom-anom. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itulah yang menjadi sebab dan musabab kenapa mereka tidak memberdayakan apa yang ada di sekolah, sarana prasarana yang ada untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Yang satu karena saya nggak pernah pinjem proyektor atau saya nggak pernah minjem twin mirror karena saya nggak bisa ngoperasiinnya. Nanti kalau saya minjem saya harus ngoperasiin, saya minta tolong siapa? Nanti saya malah ngerepotin orang. Daripada saya ngerepotin orang, udahlah nggak usah lah, pakai aja yang lama gitu. Toh dengan buku juga jalan. Penting mah anak-anak mau belajar, nyaman belajar, bisa belajar seperti itu.
ketika dia nggak tahu, nggak ada keinginan untuk belajar gitu, dan lebih terdogmatis, saya mah udah mau pensiun ini, jadi buat apa, bentar lagi juga udahan gitu, seperti itu kali Neng. Ya makanya harusnya yang muda-muda ngajarin dong yang tua gimana caranya, bukan Bu sini ibu teh nggak bisa ya, tapi bahasanya lebih ke arah Bu yuk kita pakai ini bareng-bareng. Nah, kalau mereka mencoba dulu dan tahu nyamannya menggunakan itu, mungkin akan dedeyeun mencek urang mah kecanduan, pengen lagi, soalnya ternyata kalau pakai itu penyerapan materi di anak itu lebih maksimal untuk mencapai 100%, lumayan lah kecapai daripada kita cuma ceramah metodenya gitu. Kurang konsentrasi itu biasanya beda anak juga beda. Satu, kematangan anak bisa jadi, lalu termasuk tadi pembiasaan di rumah oleh orang tuanya. Biasanya kalau anak yang bakatnya berbeda-beda atau kemampuannya berbeda-beda, kadang anak ada yang lebih senang mendengar, adalah senang melihat, atau senang melihat atau psikomotornya dan sebagainya. Tentunya itu akan berkaitan dengan apa tadi? Konsentrasinya. Seharusnya guru memang harus sudah bisa mengenali gaya belajar anak, karena secara ilmu psikologi sudah diajarkan bahwa anak itu ada beberapa cara atau beberapa tipe, diantaranya adalah yang bisa dengan mendengar, bisa dengan melihat, bisa dengan gerakan atau psikomotor, bisa dengan audiovisual. Nah itu tentunya harus diadakan asesmen dari awal sebelum mulai pembelajaran. Jadi dari asesmen itulah nanti bisa ditangani sesuai dengan kebutuhan anak, yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi ya.